Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, surat Al-Baqarah 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, menjadikan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
dan telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21 ya, di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah biasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsungkan kajian di suratul Baqarah 158 ya sekarang. Bagaimana ayat yang terakhir kemarin disebutkan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad itu harus istirja ya. Jadi segala-galanya itu harus kembali ke pengucapan itu Allah. Sesuatu hal yang terjadi kepada kita semuanya sudah biqadarillah. Hatta yang menyenangkan ataupun yang tidak. Terutama ketika kita mendapatkan menyenangkan dan tentu harus bersyukur. Yang tidak menyenangkan harus istirja. Artinya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatta Nabi pun lampu mati aja sampai istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu lampu mati. Apalagi listrik mati, PLN mati, lampu air mati. Semuaan mati-matian kan? Itu istirja betul. Kemudian ini tenggorokan susah nih berkata, minyak. Enggak ada yang ngasih air hangat gitu. Kalau ngasih air hangat Bang. Tanggung jawab ya. Jawab. Oke, dalam ayat ini akan menjelaskan tentang masalah manasik haji ini sedikit. Manasik haji. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam bihaqiqatil murad. Inna safa, sesungguhnya safa, wal marwata dan marwah, min sya'airillah ay a'lamu dinihi, setengah dari cirinya agamanya Allah. Faman, maka siapa orang hajja yang berhaji al-baita ke Baitullah, awi i'tamara atau berumrah, fala junaha ay ismun, tidak ada dosa alaihi kepadanya, ay yatawafa untuk bertawaf, bihima dengan keduanya, Safa dan Marwah. Fama waman, dan siapa orang tatawwa'a yang sukarela mengerbuat kebaikan, khairan suatu kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun maha bersyukur, alimun dan mengetahui. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyembunyikan ma pada ayat-ayat, maksudnya ma itu anzalna yang kami turunkan, minal bayyinat, min lil bayan daripada ma tadi, minal bayyinati dari keterangan-keterangan, wal huda dan petunjuk, mim ba'di ma setelah datang, bayyannahu setelah kami jelaskan kepada itu, ma linnasi kepada manusia, fil kitabi di dalam kitab. Ulaika, mereka itulah yal'anuhum, yang akan mendapatkan mereka itu laknat Allah, wa yal'anuhum, dan akan melaknat kepada mereka al-la'inuna, perkara-perkara yang melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, wa bayyanu, dan menjelaskan, fa ulaika, maka mereka itulah atubu, yang aku terima taubatnya, alaihim, terhadap mereka, wa ana, dan aku at-tawwabu,
dat maha penerima taubat, Ar-Rahim, dan juga yang maha penyayang. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur, wa matu, dan mati mereka itu, wahum, dan mereka itu kuffarun, dalam keadaan kufur, ulaika, maka mereka itu la alaihim, terhadap mereka laknatullahi, laknat Allah, wal malaikatu, dan juga laknat malaikat, wan nasi, dan laknat manusia, ajma'in, seluruhnya, khalidina, selamanya, fiha, di dalam itu laknat, la yukhaffafu, tidak ada diringankan, anhum, bagi mereka, al-azabu, siksa, walahum, dan juga tidak bagi mereka, yunzarun, ditangguhkan siksanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali. Ini sedikit masalah tentang manasik haji. Inna Safa, sesungguhnya Safa, wal Marwata, dan Marwah. Ini sudah semuanya haji ya? Sudah semua haji ya? Insyaallah. Atau semua umroh? Insyaallah sudah. Kalau Pak Haji sudah kemarin berbalik tuh, nggak bilang-bilang lagi. Luar biasa beliau ya. Kayak jalan ke dapur aja, cut berangkat. Mudahan kita semua diberikan oleh Allah takdir untuk bisa ke sana ya. Atau bisa bareng-bareng kita nih, grup al-alaq kita umrohan bareng. Ya. Gak amin-amin, kumpulin duit. Bareng-bareng bang. Udah mulai rame-rame nih umrohan. Lumayan. Dari sekarang kumpul-kumpul kita ya. Ada berapa orang nih? Ada 50? Lebih ya? Cukup satu kloter dah. Umrohan. 30-an sekarang. 30 lebih. Inna Safa, sesungguhnya Safa. Safa itu apa sih? Safa itu jam'u sofatun, sofatun, sofatani, sofa. Ismun lil hajaril amlas. Safa itu satu nama bagi batu yang bahasa kita tuh meles itu, atau halus. Halus itu. Nama batu halus, itu Safa. Tapi yang dimaksudkan Safa itu adalah satu bukit yang diketahui oleh kita untuk memulai sa'i. Safa. Wal Marwata. Yang kedua ada Marwah. Marwah itu kalau ditinjau dari segi bahasa asal, ismun lil makanir rohwe. Itu satu nama bagi tempat yang lembek. Tapi yang dimaksudkan di sini sama juga. Itu adalah bukit bagi terakhirnya sa'i. Ketika kita sa'i kan, itu biasanya terakhir di Marwah. Safa, Marwah, 7 kali. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Terakhir di Marwah. Kalau kembali terakhirnya di Safa, ada yang salah berarti. Ima kurang, wa ima lebih. Nah ini Safa Marwah itu min sya'airillah, bagian dari cirinya agama Allah. Sebagian ya, karena banyak cirinya agama itu. Makanya min itu min litab'id, artinya sebagian. Sya'airillah, sya'iratun jamak dari sya'iratun, sya'irani, sya'airu. Sekian banyak ciri-cirinya agama Allah itu, ada di antaranya adalah Safa Marwah itu. Bahkan siapa orang yang ingkar dengan sa'i, kufur dia. Faman angkara kaunus sa'i min umurid din faqad kafara. Siapa orang yang ingkar dengan sa'i dari perihal perkara agama, maka dia sudah sungguh telah kufur. Artinya memang Safa Marwah ini bagian dari cirinya agama Allah.
Nah, ini Safa Marwah yang dikenal oleh kita adalah untuk bersa'i. Faman hajja, maka siapa orang yang berhaji al-baita ke Baitullah awi antamara, atau berumrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada lagi dosa alaihi terhadapnya ayyat tawafa bihima, untuk bertawaf pada keduanya. Maksudnya at-tawafa di situ adalah sa'i. Tawaf itu muter kan, maksudnya muter-muter antara Safa Marwah. Tidak ada dosa di keduanya. Kenapa disebutkan fala junaha alaihi ayyatawafa bihima gitu? Tidak ada dosa. Apakah dulunya berdosa gitu kalau seandainya Safa di situ atau bersa'i di situ? Sebetulnya begini. Ini ayat itu diturunkan ketika pada waktu muslimin awal-awalan, para sahabat tentunya. Ketika diturunkan ayat haji oleh Allah, tiba-tiba begitu mau sa'i itu enggak mau mereka tuh. Mereka itu enggan untuk melakukan sa'i. Bahkan kata mereka, kunna nara dzalik, kami melihat daripada kelakuan sa'i itu min amril jahiliyah, itu urusan masalah jahiliyah. Jadi masih dilihatnya adalah urusan masa jahiliyah. Falamma ja'al Islam, maka ketika Islam datang, amsakana anhuma, kami berdiam sudah. Tidak mau lagi untuk urusan Safa Marwah itu. Lalu turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mereka itu harus melakukan antara sa'i dengan Safa dan Marwah. Kenapa para sahabat itu enggan melakukan sa'i pada waktu itu? Karena ternyata di zaman Zahidiyah sa'i itu memang dilakukan oleh mereka. Safa Marwah dilakukan oleh mereka. Tapi pada masa zaman jahiliyah itu yang dimulai itu adalah patung ke patung. Jadi di Safa itu ada patung, di Marwah pun juga ada patung. Awal-awalannya seperti itu. Bahkan dikisahkan patung yang dua ini adalah patung laki bini. Laki bini nih. Patung yang pertama namanya laki ini adalah Asafa. Yang kedua patung ini dinamakan Nailah. Ingat-ingatlah namanya. Asafa lakinya, Nailah perempuan. Pada masa dulu, dulu. Ini si Asafa dengan Nailah ini melakukan asusila di dalam Ka'bah. Melakukan perbuatan larangan Allah di dalam Ka'bah. Semaunya aja kalau dulu ya, kelakuan tuh. Karena ini dilakukan di dalam Ka'bah, maka Allah laknat keduanya. Dikutuk oleh Allah jadi batu. Tapi rupanya rupa dia. Itu rupa dia. Dalam hadis itu disebutkan seperti itu. Lalu kemudian si laki bini ini ditaruh oleh mereka di pinggir Ka'bah asalnya. Tapi seiringnya zaman itu sudah berlalu, makin berlalu. Lalu tiba-tiba si Asafa dengan Nailah ini bukannya dilaknat lagi, tapi malah dipuja-puja. Bahkan disembah-sembah. Sampai akhirnya dialihkanlah oleh mereka ke Safa dan Marwah. Satu lakinya ditaruh di Safa, yang satunya lagi ditaruh di Marwah. Setiap kali mereka melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah, itu yang diusap itu patung itu. Usap patung si Asafa, lalu lari ke Marwah. Nanti di Marwah diusap patung si Nailah, lalu balik lagi. Begitu. Karena merasa itu adalah perbuatan musyrik yang mereka lakukan semacam jahiliyah, begitu diadain haji pada waktu Muslim, zaman Islam, mereka tuh nggak mau. Jadi ingatannya mungkin ini dosa juga nanti, musyrik kita nih sudah duluan gitu. Dulu juga kadang-kadang seperti itu gitu. Nah makanya pikir nggak mau dia.
Lalu turunlah ayat ini sebagai bentuk bagian daripada perintahan bagi mereka yang pada waktu itu enggan melakukan sa'i. Lalu akhirnya melakukanlah oleh mereka itu sa'i. Bahkan disebutkan paman angkara kaunu sa'i, siapa orang yang ingkar terhadap keberadaan itu sa'i min umurid din, dari perkara-perkara agama, faqad kafara, maka sungguh dia telah ingkar, kufur. Jadi tetap Safa Marwah ini bagian dari syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang haji sa'ian, yang umroh juga sa'ian. Walaupun pada dasar hukumnya ada yang berbeda. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa sa'i itu tidak wajib. Karena takhir. Artinya takhir itu memilih aja mau atau tidak. Sebab didasarkan kepada ayat fala junaha alaih, tidak ada dosa. Berarti di situ kalaupun enggak tawaf enggak masalah. Kalau ini pendapat Ibnu Abbas. Sementara pendapat para imam yang 4 mazhabiyah, Maliki, Syafi'i dan yang lainnya, itu berpendapat bahwa ini adalah rukun. Berarti termasuk kewajiban. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwasanya innallaha kataba 'alaikumus sa'ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk bersa'i. Nah, berdasarkan dari hadis ini, maka sepakat para ahli fuqaha itu menjadikan sa'i itu bagian dari rukun haji dan juga rukun umrah. Itu. Bahkan ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kalian itu dengan apa yang dimulai oleh Allah, yaitu memulainya dari Safa. Allah menyebutin inna Safa wal Marwah, berarti dimulainya itu dari Safa dulu. Terakhir Marwah. Kalau Allah nyebutnya innal marwah was Safa, mungkin dari Marwah dulu kita mulai. Itu kalau kita umrohan atau hajian, itu biasanya pintu tempat sa'i itu di sebelah kanan ya. Dari pintu Ka'bah sebelah kanan, itu situ ada babu mas'a. Pintunya orang-orang yang sa'i masuk ke situ, nanti di situ ada kelihatan. Kalau dulu orang itu mengusap patung, kalau sekarang adalah ke istihlam ke Ka'bah. Begitu mau memulai Safa, kita memulai dulu salawat ke Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil pandang Ka'bah. Habis itu baru kaki dimulaikan ke rukun, pertama ke Safa, ke bukit situ, ditempelin dikit, lalu berjalan. Terakhirnya juga begitu. Habis dari Marwah, nanti menghadap dulu ke Ka'bah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung balik lagi ke Safa. Terus begitu 7 kali. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, terakhir. Fala junaha alaihi, tidak ada dosa lagi. Haji dan umrah itu apa sih kalau ditinjau dari segi bahasa? Haji itu al-qasdu. Artinya sekedar bermaksud, itu haji. Jadi bukan hanya ke Baitullah saja, mau kemana? Mau ke sana tuh, mau hajian gitu. Padahal mau ke wadai di depan gitu. Itu haji disebutnya. Secara bahasa itu al-qasdu. Kalau umroh secara bahasa, secara lugat, itu disebutnya az-ziyarah. Ziarah. Mau ziarah kemana itu umroh secara bahasa. Tapi kalau secara etimologi atau istilah, hajian itu adalah ibadah. Yalzimuha tawaf fil baiti sab'an wa sa'i baina as-safa wal marwah kadzalik wa wuqufun bi Arafah laitala 'ashar dzulhijjah min wajhin makhsusin. Yang disebutkan haji secara istilah itu adalah ibadah yang mengharuskan diadanya di dalamnya adalah tawaf ifadah di Baitul Haram, sa'i 7 kali, kemudian antara Safa dan Marwah, dan kemudian ada wukuf di Arafah di malam ke-10 bulan Dzulhijjah yang ditentukan. Itu haji. Sementara kalau umrah itu ibadatun. Satu ibadah yalzimuha tawafu wa sa'i.
Yang mengharuskan di dalam itu ibadah itu ada tawaf dengan sa'i ala wajhin makhsusin, pada jalan yang ditentukan. Hanya itu aja. Itu adalah umroh. Makanya kalau seandainya dilihatin dari segi bahasa, orang hajian itu ada tawafnya, ada sa'inya, ada wukufnya. Itu orang hajian. Sementara kalau enggak ada yang begitu, bukan haji. Soalnya ada orang yang sekarang itu ngaku-ngaku sudah haji, tapi enggak ada wukuf, enggak ada melontar apalagi. Bahkan ada yang menyebutkan hajian kita itu cukup aja ke Pelabuhan Ratu. Ada yang Pelabuhan Ratu. Ada lagi yang aliran yang cukup hajian itu cukup sampai ke New Delhi, India. Gak usah lagi ke Haram. Apa bedanya dengan Abrahah dulu ya, yang mau mengalihkan hajian itu ke Yaman. Dulu sempat kan hajian itu pengen dialihkan ke Yaman. Ngebet betul itu Abrahah. Karena lihat ekonominya gede kan. Wah ini kalau dihitung-hitung ekonomi besar ini rakyat. Bikin masjid di Son'a, bikin gereja yang gede itu di situ di Son'a. Lalu maksa mereka tuh supaya hajiannya nggak usah lagi ke Haram, cukup ke Son'a. Tapi nggak kesampaian bang, keburu ditimpung sama burung ababil, matian semua. Jadi tidak ada dosa kalau seandainya kita bertawaf, sa'i di situ. Wa man tatawwa'a, dan siapa orang yang sukarela khairan melakukan suatu kebaikan. Maksudnya sukarela di sini itu dalam artian mengamalkan perkara yang tidak diwajibkan, baik dalam tawaf ataupun tidak. Atau tawafnya itu mengadakan ketika dia tawaf umroh atau haji atau di luar itu. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun. Syakirun itu dalam bahasa asalnya itu adalah maha bersyukur. Tapi yang dimaksudkan itu adalah Allah berikan pahala yang gede maksudnya. Siapa orang yang melakukan tawaf di luar haji dan umroh, maka Allah berikan pahala untuk dia. Ada tawaf ifadah kan, ada tawaf kudum, terus ada tawaf wada, atau barangkali datang ke situ kita tawaf gitu. Tawaf kudum bukan, tawaf wada bukan, pengen aja tawaf. Silakan. Karena datang ke haram itu beda dengan masjid di Al-Alaq. Kalau Al-Alaq datang ke sini penghormatannya adalah sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di haram itu yang wajibnya itu harusnya tawaf aja. Tawaf, setelah itu sholat tawaf. Kalau mau silakan. Alimun, dan juga maha mengetahui. Kemudian ini nanti di depan lagi ada lagi nih bahasan hajinya ya. Ini sedikit aja dibuka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ini penjelasan diturunkan tentang Yahudi lagi. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna, yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda, ayat-ayat yang kami turunkan kata Allah. Ma itu apa sih? Minal bayyinat, keterangan-keterangan, wal huda, dan juga petunjuk. Mim ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab, setelah kami terangkan di dalam kitab itu kepada manusia. Ini ayat diturunkan oleh Allah mengenai perihal mereka Yahudi ini, yang menyembunyikan ayat-ayat Allah.
Ini berarti ancaman ini. Siapa orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab. Awalnya yang disembunyikan oleh mereka itu sebetulnya al-bayyinat yang dimaksudkan itu adalah ayat ranjam. Jadi ayat ranjam inilah yang disembunyikan oleh mereka. Apakah di dalam kitab Taurat itu ada ayat ranjam dengan Al-Quran? Sama sebetulnya. Yang kedua, yang disembunyikan oleh mereka itu wal huda. Wal huda yang dimaksudkan itu adalah na'ti Muhammadin, sifatan-sifatan Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat. Ini disembunyiin oleh mereka. Bahkan mereka bilang tidak ada di dalam kitab kami keterangan kitab ranjam. Tidak ada. Padahal di dalam kitab Taurat itu disebutkan manzana yarjamu, siapa orang yang berzina yarjamu, dia harus diranjam. Diranjam itu dilempar sampai mati, itu diranjam. Nah sementara mereka tidak menginginkan hukum itu, akhirnya mereka sembunyiin. Bahkan di dalam ayat lain menyebutkan mereka itu ganti. Hukumnya diranjam itu diganti oleh mereka jadi hukum cambuk. Jadi akhirnya diranjamnya gak ada, diganti oleh mereka. Yang kedua yang disembunyikan oleh mereka itu adalah sifatan Nabi Muhammad. Setelah kemarin pendapat disinggung-singgung ya, sifatan-sifatan yang ada di dalam kitab Taurat tentang Nabi Muhammad mereka ganti. Seperti Nabi Muhammad itu disebutin dalam kitab Taurat bahwa rambutnya agak kegimbal-gimbalan, keriting-keritingan. Lalu mereka bilang rambutnya lurus. Mereka ganti itu. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad itu kulitnya putih. Lalu mereka bilang bahwa kulit Nabi Muhammad itu adalah kemerah-merahan. Terus sifatan Nabi Muhammad itu matanya hitam, ada hitaman di tengah. Lalu mereka bilang bahwa matanya biru. Pokoknya sesuai dengan bangsanya dah. Itu. Sesuai dengan bangsanya. Dan itu diganti oleh mereka supaya menghilangkan jejak yang ada di dalam sifatan Nabi Muhammad itu. Dan ini tentunya bukan hanya ayat ranjam saja ya. Menyembunyikan ayat-ayat Tuhan itu bukan hanya ini saja berarti. Pokoknya hukum apa aja sebetulnya. Bahkan dalam hadis disebutkan man su'ila an ilmin, siapa orang yang ditanya dari sebuah ilmu lalu dia sembunyiin itu ilmu, uljima yaumal qiyamati bil jamin min nar, maka dia nanti akan dikekang dengan kadalinya neraka di yaumil qiyamah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita ditanya tentang masalah ilmu lalu kita tahu, jangan sembunyiin. Kasih tahu aja gitu. Ibu tahu kue, ada orang nanya, ya udah kasih tahu aja. Ajarin dia. Jangan nanti, Bu ini rahasianya apa sih Bu? Kok bisa enak begini? Oh rahasia pribadi dong. Gak bisa. Jadi kasih tahu aja. Karena ini ilmu juga kan. Apalagi tentang masalah yang berhubungan dengan agama. Tapi kalau dia nanya, tapi kalau nggak nanya ya jangan juga kita nih menggambur-gambur gitu. Terus yang kedua, ngasih tahu ilmu itu ya sesuaikan juga dengan taraf pemikirannya. Kalau orang yang dikasih tahu ini taraf pemikirannya hukum syariat, ya udah jangan dikasih hakikat gitu. Jadi sesuaikan dengan ibaratnya sesuaikan umur lah, dosis gitu. Ini kan cuman pusing kepala nih, gak usah dikasih obatnya obat jantung. Cuman pusing kepala ya udah kasih dosis kepala gitu. Jangan kasih gantung. Nah itu juga sama. Ilmu Allah kalau seandainya tidak sesuai dengan pemikirannya, nanti dibohongin.
Ketika dikasih tahu tapi pemikirannya belum nyampe, nanti ilmu itu dibohongkan. Ujung-ujungnya tidak percaya gitu. Jadi kasih tahu dengan sesuai dengan kepemilikan otaknya. Nah ini semua bil bayyinat wal huda, hukum ranjam sifatan Nabi Muhammad. Padahal sudah dijelasin di dalam kitab itu. Lalu mereka sembunyiin semua. Wa ulaika yal'anuhumullah. Ini ancaman dari Allah. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan laknat Allah kata Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan juga akan melaknat kepada mereka al-la'inuna yang melaknat semua. Artinya yal'anuhumullah itu Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah. Gak mau peduli lagi sama Allah. Gak bakalan lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah menurunkan perkara-perkara keterangan itu mereka sembunyiin. Sementara wayal anuhumul la'inun, akan melaknat kepada mereka adalah la'inun itu semuanya, malaikat, orang-orang mukmin, bahkan setiap apapun yang ada di muka bumi katanya. Sampai ikan yang di laut itu ikut melaknatnya bagi mereka itu. A'udzubillahi min dzalik itu. Bahkan disebutkan dalam hadis ini indal kafiru. Sesungguhnya orang yang kafir itu duridu darbatan baina ainai. Dipukul oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah itu antara kedua matanya, berarti di tengah sini. Nanti bakal dipukul tuh di dalam kuburnya itu antara tengah-tengah itu. Bahkan fayasma'u kullu dabbatin ghairu saqalain. Teriakannya kafir yang dipukul itu akan terdengar sampai binatang-binatang pun semua ikut dengar, kecuali dua golongan aja, jin dan manusia. Jin jangan dengan manusia nih tuli sudah, kada dengar apa-apa tuh kalau di kuburan tuh. Malah kadang-kadang ketawaan, merokok gitu ya di kuburan tuh. Padahal yang didudukin itu teriak-teriak gitu. Kalau selain daripada jin dan manusia dengar tuh pukulannya malaikat, teriaknya mereka itu. Bahkan fadula anhu kullu dabbatin sami'at sautahu. Melaknat setiap binatang itu, terdengar suaranya itu, semuaan itu dengan kaulnya masing-masing. Jadi semua binatang itu ikut melaknat dengan dia. Inilah yang disebutkan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi Allah melaknat mereka dan semuanya pun ikut melaknat dengan mereka. Bahkan teriaknya itu pun juga kedengaran oleh binatang-binatang tersebut. Itu binatang bumi itu semua ikut melaknat dengan mereka. Bahkan jangan dikira ya, setiap orang yang durhaka itu pun juga sebetulnya ada juga itu ancaman itu masuk ke dalam ayat ini. Bahkan disebutkan tuh al-'asi yal'anuhu kullu syai'in hatta al-hitani fil bahr. Orang yang durhaka itu akan mendapatkan laknat dari setiap perkara hatta al-hitan. Sampai ikan pun, iwak-iwak yang ada di lautan itu ikut laknat dengan mereka. Artinya mendoakan jelek, menjelekan jelek. Illal ladzina tabu, terkecuali orang-orang yang bertobat. Artinya orang yang kembali dari kesalahan itu kemudian wa aslahu, membandingkan atau menjadikan perbaikan diri, amal-amalnya, perilakunya itu diperbaiki lagi. Bahkan wabayanu, perjelas apa yang telah disembunyiin. Nih, orang kalau seandainya sering menyembunyikan ayat-ayat Allah, ketika dia tobat harus bisa lagi menjelaskan tentang yang disembunyikan itu. Misalkan andai kata bapak ibu pernah menyembunyikan ayat Allah, lalu tobat, tobatnya dia sudah balik ke Allah, selesai. Tapi perkara yang pernah disembunyikan oleh ibu haruslah dijelaskan lagi.
bahwa saya ini salah dulu nah. Tentang ayat ini sebetulnya bukan begini, saya disembunyikan memang ini. Ini harusnya begini memang gitu. Jelasin lagi. Itu diulang. Selain daripada memperbaiki dirinya, juga harus menjelaskan tentang apa yang pernah disembunyikan tadi. Ya kayak pendeta-pendeta yang muslim kan gitu. Mereka begitu masuk ke dalam muslim, mereka perbaiki apa yang telah terjadi dalam dirinya, lalu mereka terangkan apa yang selama ini mereka lakukan itu. Nah, itu harus seperti itu. Jadi wa aslahu wa bayyanu. Perbaiki dirinya, lalu wa bayyanu, terangkan lagi apa yang telah disembunyikan tadi. Tapi kalau enggak begitu nanti enggak diterima itu tobat. Fa ulaika atubu alaihim kata Allah. Maka mereka itulah kata Allah, atubu alaihim, aku terima tobatnya mereka. Dengan catatan dua tadi. Kembali memperbaiki dirinya, tidak kufur lagi, lalu wabayyanu, jelasin. Wa anat tawwabur rahim, dan aku dat yang maha menerima taubat, dan ar-rahim, dan juga maha penyayang. Lalu bagaimana kalau mereka itu misalkan tidak mau taubat? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, wa matu wa hum kufar, dan mati dalam kekufuran. Kufur, menyembunyikan ayat Allah, tidak menjelaskan lagi, lalu mati. Kalau orang macam seperti itu, ulaika alaihim la'natullah. Mereka itulah kata Allah yang mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, laknatnya malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknatnya seluruh manusia. Sampai kapan itu? Khalidina fiha, selamanya mereka dalam kelaknatan itu. Wala hum yunzarun, dan tidak pula mereka mendapatkan tangguhan. Artinya tidak mendapatkan penangguhan taubat, dan juga tidak mendapatkan ampunan. Kenapa bisa seperti ini? Lantaran matinya dalam keadaan kufur. Nah, ini secara tidak langsung ya, Allah ngajarin kepada kita bahwa kita sebagai orang yang mukmin itu tidak diperkenankan melaknat-laknat nih. Karena begini, ada kalimat yang menyebutkan di sini kan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat gitu kan. Nah, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika orang-orang itu menyembunyikan ayat-ayat Allah, lalu dia tidak pernah menjelaskan tentang masalah yang disembunyikan itu, lalu membuat lagi dia itu perbaikan diri, lalu dia itu memperbaiki diri dan menjelaskan lagi apa yang telah disembunyiin, ini kan tobat. Allah kembali berikan tobatnya untuk dia. Nah, ini ancaman berarti khusus bagi mereka yang mati kafir. Berarti ancaman ini berlaku kepada mereka yang menyembunyikan ayat Allah lalu mati dalam keadaan seperti itu. Berarti berlakunya ke situ. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang mukmin yang maksiat menyembunyikan ayat Allah tapi dia taubat? Sebetulnya tidak berlaku ke sini. Wa amma man mata mu'minan walau 'asiyan. Adapun orang yang mukmin yang mati dalam keadaan maksiat, falaisa lahu hadzal wa'id. Ini ancaman tidak termasuk. Jadi laknat-laknat yang begini itu, kalau bahasa kita itu laknat itu apa ya? Mengutuk gitu ya. Mengutuk lah. Tidak diperkenankan kita itu mengutuk-ngutuk. Kalau untuk boleh. Kalau ngutuk-ngutuk nih. Mendoakan laknat, mendoakan tidak bagus pada yang ditentukan sebetulnya tidak diperkenankan. Walaupun kafir. Walaupun kafir. Jadi tidak diperkenankan ya, walaupun kafir sekalipun. Apalagi mukmin. Ini dikit-dikit neraka, dikit-dikit bid'ah, neraka, dolalah, sesat, kafir, wih, luar biasa.
Sebetulnya tidak diperkenankan, terkecuali kalau matinya dalam keadaan begitu. Sekarang kita melaknat orang nih, kafir misalkan. Ternyata ujung-ujungnya dia muslim. Ayo. Sedangkan kita yang melaknat, apakah kita sudah dijamin ujungnya bakal sama dengan muslim? Kan kita tidak tahu. Makanya inilah yang tidak diperkenankan kita melaknat-laknat itu. Tapi melaknatnya yang ditentukan. Artinya ditunjuk orangnya nah. Oh itu nah, si itu nah. Itu betul kafir dia tuh. Wih, padahal masih hidup. Padahal rajin dialak-alak. Dikiran, tahlilan gitu. Tapi masih dikafirkan juga. Ini tidak diperkenankan. Tapi kalau misalkan tidak ditentukan, boleh. Pokoknya misalkan begini. Ada misalkan penyerangan orang kafir ke negara muslim, lalu kita doain. Kita doain laknat tuh. Laknatullahi alal kafirin, ya Allah, laknatlah bagi mereka yang kafir. Yang kafir yang mana itu? Yang nyerang negara muslim tuh. Tapi tidak ditentukan yang mana. Pokoknya yang nyerang itu aja. Makanya kan kita ada doa-doa yang tertentu kan. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengalahkan orang yang kafir. Kita menunjuk mereka kafir. Kenapa? Lantaran tidak ditentukan siapa kafirnya. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau misalkan kita ditentuin seseorangnya, kamu nak kafir neraka loh. Kasar loh, gitu. Laknat Allah untuk kamu. Ditentuin orangnya. Nah ini tidak diperkenankan. Kafir aja nggak boleh, apalagi mukmin yang dilaknatnya. Atau misalkan doa-doa yang tidak bagus, misalkan, dasar dia itu, mudahan ketabrak lah. Itu nggak bagus. Mendoakan sesuatu yang tidak bagus. Terkecuali kalau memang matinya seperti itu. Kan doa untuk kafir juga kan kalau semasa dia hidup kan diperbolehkan. Selama doanya itu adalah doa hidayah atau pengampunan. Tapi masih hidup. Kalau sudah mati, udah beres sudah. Tidak bisa lagi doa. Karena doa itu adalah ibadah. Sementara orang yang mati kafir tidak berhak mendapatkan doa. Itu udah mati, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, enggak bisa. Itu. Ada orang tetangga kita yang tidak seakidah dengan kita, hanya kewajibannya ziarahlah ke dia, tengok, takziah antar sesama kita dengan tetangga. Lalu kalau dia minta tolong, minta dimandiin, mandiin aja. Kalau minta tolong dia itu mungkin dibungkusi, bungkusi. Kalau dia minta tolong dikuburi, kuburi. Asal jangan disolati. Atau didoakan, kan itu. Mudahan ya diampuni ya. Faisal kipian. Allahumma gfirlahu warahmu. Jangan. Itu sudah matinya, sudah tentu, sudah kelihatan betul. Nah ini sama dengan halnya melaknat-laknat seperti itu. Tidak diperkenankan ya. Sampai kapan itu pelaknatan seperti itu? Khalidina fiha, selamanya itu. Karena ini madlulnya biha alaiha, ini menunjukkan kepada laknatnya itu yaitu selamanya. La yukhaffafu anhumul adab. Tidak ada keringanan bagi mereka siksanya. Tarfata ain bahkan. Tarfata ain itu seketip mata pun, satu kedipan mata pun tidak ada lagi keringanan bagi mereka. Wala hum yunzarun, dan tidak pula ditangguhkan. Siksanya sudah langsung aja. Sudah 6:30 nih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana.
وقربت لنا في ديننا توسلنا بالتعالم توسلنا بالتعالمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك